إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Dia bertanya, apa yang bisa menyebabkan seseorang selamat dari api neraka? Nabi menjawab, al-iman. Iman bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Kemudian dalam iman dibutuhkan amal saleh. Nah, amal saleh itu yang disebut Nabi pertama adalah engkau menyedekahkan apa yang telah Allah beri kepadamu. Lalu kemudian sahabat itu bertanya, bagaimana kalau orang itu tidak punya harta untuk disedekahkan? Maka Nabi menjawab, berusahalah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Nabi menjawab, tolonglah orang yang tidak mampu bekerja, ajarkan orang yang tidak punya kemampuan bekerja sehingga dia mampu untuk bekerja. Ya, artinya termasuk amal saleh membuat orang mempunyai kemandirian. Apakah kita beri modal ataukah kita ajarkan suatu keterampilan, itu termasuk amal saleh yang paling hebat. Lalu sahabat ini bertanya lagi, bagaimana kalau orang itu tidak mampu melakukan apapun? Ya, artinya dia tidak punya skill untuk bekerja, tidak bisa kita ajarkan. Nabi menjawab, hendaknya tolonglah orang yang terzalimi. Lalu ditanya lagi, bagaimana kalau seandainya orang ini lemah, tidak mampu menolong orang yang terzalimi? Maka Nabi menjawab, tidak mendapat paling kurang kejahatan atau keburukan dari kita. Artinya kalau hidup tidak bisa memberi manfaat, amal yang paling kurang adalah jangan sampai memudaratkan orang. Kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan beri mudarat. Itu amalan yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi jangan sampai orang merasa susah kalau bertetangga dengan kita. Jangan sampai orang
terbeban hidup dengan keberadaan kita. Itu amal yang paling rendah. Lalu di ujung hadis sahabat ini bertanya, apakah seseorang yang punya ciri-ciri yang engkau sebutkan akan bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah akan genggam tangannya, Allah tarik tangannya kalau dia punya salah satu amal saleh yang kusebutkan di atas, sehingga dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita ini benar-benar hendaknya hidup melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Amr bin Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna sadaqatal muslim tazidu fil umur. Kata Rasulullah, sedekahnya seorang muslim dia akan menambahi umur. Sedekah seseorang akan membuat umur seseorang bertambah. Jadi ini mau disebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan orang yang sering bersedekah. Yang pertama kata Rasulullah, memperpanjang umur. Nah, memperpanjang umur ini dalam tinjauan ilmu Allah itu boleh-boleh saja, atau hak Allah untuk memperpanjang umur dari jumlah yang telah ditetapkan. Jadi kita pun tak tahu Allah sudah panjangkan umur kita atau tidak, kita pun tidak tahu, karena kita tidak tahu dari awal berapa umur yang ditetapkan untuk kita oleh Allah. Jadi kalau Allah, contohnya, kalau Allah menetapkan umur kita 60 tahun, lalu kadang kita banyak bersedekah, Allah tambah 10 tahun lagi, menjadi 70 tahun. Kita tidak tahu berapa umur kita yang ditetapkan di awal. Yang kita tahu kapan ajal datang, itulah umur kita. Jadi kalau Allah pun tambah, itu hak Allah, ilmu Allah. Dan itu bisa terjadi walaupun Allah yang telah mengatakan, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, tidak dimundurkan, tidak dimajukan. Allah kan cuma bilang ajal. Sedangkan ajalun itu ujung sebuah waktu. Penghujung waktu namanya ajal. Maka bisa saja Allah sudah tambah umur kita, dan ketika sudah ditambah, Allah cabut nyawa di penghujung ajal yang telah ditambah. Jadi itu bukan hal yang terlarang bagi Allah. Itu hak Allah menambah umur hamba. Buktinya dalam hadis yang sahih itu disebutkan bahawa ketika Nabi Musa mau dicabut nyawanya, Allah menyuruh malaikat maut mengunjungi Musa untuk mencabut nyawa Musa alaihi salam. Lalu ternyata dalam hadis ini malaikat maut menjelma jadi manusia, menjumpai Musa alaihi salam. Lalu Musa yang tiba-tiba melihat ada orang di depannya yang tak pernah dia
kenali sebelumnya. Dia tak pernah kenali sebelumnya. Dia tanya ada apa dan ada perlu apa. Orang ini, malaikat yang menjelma jadi manusia ini menjawab, aku malaikat maut yang akan mencabut nyawamu. Tentu Nabi Musa marah karena merasa orang ini mengolok-oloknya. Bagaimana malaikat maut menjelma jadi manusia, dikira oleh Nabi Musa ini manusia mengolok-oloknya. Dia tidak tahu ini bahawa malaikat maut. Karena para Nabi pun, kalau malaikat sudah menjelma, itu Nabi pun tidak tahu bahawa itu malaikat. Buktinya Nabi Ibrahim pun tidak tahu bahawa yang datang ke rumahnya bertamu adalah Jibril, Mikail dan Israfil yang disuruh oleh Allah untuk menghancurkan kota Nabi Lut. Sebelum datang ke kota Nabi Lut, singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim. Dipotong, disembelih seekor anak lembu untuk memuliakan tamunya. Disuruh makan, mereka tak mau makan. Ini menunjukkan apa? Mereka tak tahu, para Nabi pun tak tahu bahawa itu malaikat kalau sudah menjelma jadi manusia. Jadi karena Nabi Musa merasa orang ini mengolok-oloknya, ditamparnya orang ini. Jadi Nabi yang pernah menampar malaikat itu Nabi Musa. Dan ini hadis sahih. Ditamparnya orang ini dalam hadis sampai pipinya miring. Jadi saking kuatnya ditampar. Nabi Musa kan kuat sekali. Dulu pernah nampar orang meninggal. Kali ini yang ditampar malaikat maut. Jadi sampai pipinya miring dalam hadis. Lalu malaikat maut menghilang, menghadap Allah dan mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima arsaltani ila man lam yuridil maut. Kenapa engkau mengirimkan aku kepada orang yang belum mau mati? Kenapa engkau kirimkan aku kepada orang yang belum mau mati? Kata malaikat maut kepada Allah. Di situ Allah mengatakan, baik, sekarang kembalilah kepadanya. Katakanlah engkau utusan Allah. Jadi maksud Allah jangan menjelma lagi. Kasih tahu Musa bahawa engkau diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Namun kata Allah, tawarkan kepada Musa, kalau dia ingin diperpanjang umurnya, suruh dia untuk meletakkan tangannya di atas badan binatang ternaknya. Seberapa banyak bulu yang terpegang, maka begitulah setiap bulu kuhitung setahun. Kupanjangkan umurnya di sejumlah bulu binatang yang dia letakkan tangannya. Turun tu malaikat maut, menemui Musa kembali. Ditawarkan oleh malaikat maut, kata Allah, kalau engkau ingin diperpanjang umurmu, tidak mau mati sekarang, letakkan tanganmu di atas badan binatang ternak. Sejumlah bulu, setiap satu bulu dihitung setahun, maka dipanjangkan umurmu sejumlah itu. Jadi kalau terpegang 500 bulu, berarti diperpanjang 500 tahun. Kalau terpegang 1000 bulu, diperpanjang 1000 tahun. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, seandainya pun aku meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurku, pasti ujungnya aku juga mati. Maka tidak perlu aku meminta itu, silakan ambillah nyawaku. Jadi begitu hadis yang sahih ini menyebutkan kisah tentang bagaimana Allah ternyata berhak untuk memanjangkan umur seorang hamba. Jadi memanjangkan umur itu salah satu dari kelebihan sedekah.
Orang yang banyak sedekahnya panjang umurnya. Nanti sama juga dalam hadis yang lain disebutkan orang yang suka melakukan silaturahim, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Nah, kalau begitu kita bertanya, untuk apa dipanjangkan jumlah umur kita? Apa manfaatnya? Jamaah melakukan Allah, kalau orang yang saleh dipanjangkan umur sehari saja, dalam sehari itu dia bisa menambah amal salehnya. Makanya Rasulullah mengatakan, di antara orang yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu di antaranya adalah orang-orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi kita itu bukan tidak ada manfaat panjang umur, tapi diiringi dengan kesalehan. Tapi kalau panjang umur diiringi dengan kepalihan, itu tidak perlu panjang umur, bagah mati juga dia. Jadi yang perlu panjang umur itu siapa? Yang sering salat jamaah. Itu satu hari ditambah umur, lalu masih dia lakukan sehari lagi salat jamaah, lalu dia tambah dengan sedekah satu hari lagi, dia tambah dengan puasa sunnah satu hari lagi, sudah berapa besar timbangan yang dia beratkan dengan amal salehnya. Makanya ada hadis juga, hadis sahih juga, ketika di hari kiamat, ini Rasulullah menggambarkan, ada orang yang meninggal dalam keadaan syahid, lalu kemudian ada satu orang lagi, kata Rasulullah, meninggal setahun setelah syahid ini. Dia ada dua orang, satu meninggal dalam keadaan syahid, satu lagi temannya masih hidup setahun lagi. Jadi ketika berada di yaumil hisab, diputuskan Allah yang ditunda meninggalnya setahun lagi oleh Allah, itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang syahid. Dan ini menimbulkan tanda tanya ketika sahabat mendengarkan hadis ini. Ini hadisnya hadis sahih. Ketika sahabat mendengarkan hadis ini, timbul tanda tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang hidup setahun lagi bisa mendahului masuk surga dibandingkan dengan orang yang syahid tadi? Bukankah syahid itu amalan yang paling hebat? Begitu pertanyaan sahabat. Apa jawaban Nabi, Pak? Kata Nabi, orang ini ketika di umurnya masih setahun lagi, di dalam setahun itu dia sempat melakukan Ramadan satu kali lagi, dia lalu mendapatkan Lailatul Qadar satu kali lagi, dan itu di antara amal yang membuat dia melebihi amalnya dibanding yang syahid. Jadi bayangkan, ditambah umur, bertambah amal, ini manfaat dipanjangkan umur. Jadi jemaah melakukan Allah, di dalam hadis ini disebutkan sedekah bisa memanjangkan umur. Maksudnya yang pertama, bisa jumlahnya yang dipanjangkan. Tapi juga maksud yang kedua, kata para ulama, umurnya tak dipanjangkan, tetapi berkah umurnya yang dipanjangkan. Jadi keberkahan umur tidak dipanjangkan, tetap 60 seperti yang tertulis di waktu dilahirkan. Waktu di umur 120 hari dalam kandungan, kan kita sudah ditulis rezeki dan ajal. Bisa jadi tidak dipanjangkan, tetapi karena banyak sedekahnya, maka Allah beri keberkahan umurnya. Bagaimana umur berkah? Apa yang dimaksud dengan barakah? Para ulama mengatakan barakah itu adalah ziyadatul khair, banyaknya kebaikan. Jadi umur yang berkah adalah umur yang banyak kebaikan. Itu disebut umur berkah.
Berkah itu bukan banyaknya harta, tapi harta yang banyak itu dibawa kepada kebaikan. Itu namanya umur berkah. Ada orang yang kadang-kadang begini Bapak Ibu, dia menceritakan ke orang lain, "Ilung berkah dah, ilung umur," katanya. "Saya berkah sekali umur saya. Alhamdulillah, uh, hari ini saya sudah kaya raya." Ini berkat umur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi kaya raya bukan berkah selama dia tidak mendekat ke Allah dengan hartanya. Jadi yang disebut barakah itu kaya tapi ahli sedekah, kaya bangun masjid, kaya sering wakaf. Itu yang disebut barakah. Makanya umur barakah, walaupun umurnya tak panjang tapi banyak kebaikan. Di saat orang lain tak sanggup ke masjid untuk solat 5 waktu, kita kenapa kok begitu ringan ke masjid? Hanya untuk mendapatkan ridha Allah melalui salat jamaah. Orang lain tak mampu, Pak. Cukup banyak orang yang tinggal di samping masjid tak sanggup pergi ke masjid. Tapi kita yang jauh dari masjid, kok bisa mudah dah bedah subuh, waktu zuhur kita sudah siap-siap, asar pun walaupun kita lelah tapi tetap kita pergi, maghrib memang sudah mudah, isya pun kita tak malas. Kenapa bisa? Nyan nanji berkah Allah buat umur kita banyak kebaikannya. Makanya para ulama dulu ada yang tak panjang umurnya tapi kebaikannya banyak. Imam Nawawi, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i, umurnya cuma 45 tahun, Pak. Umur Imam Nawawi itu cuma 45 tahun. Meninggal dunia umur 45 tahun. Tetapi dalam umur 45 tahun, karangannya, karyanya, itu sampai hari ini dibaca, diulang kaji, dibahas di hampir seluruh dunia Islam. Kitab-kitabnya semua viral. Nah, itu hebatnya Imam Nawawi, Pak. Meninggal muda, tapi karyanya betul-betul seperti orang yang berumur 100 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, kitabnya Riyadhus Salihin, Pak, itu disyarah berulang-ulang oleh banyak ulama. Itu baru satu kitab. Tidak ada negara yang memblokir atau melarang kitabnya masuk ke negara itu, tidak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara keberkahan Imam Nawawi, semua kitabnya dibaca tanpa ada perbedaan pandangan melihat beliau. Karena ada sebagian ulama mengarang kitab ini, nanti yang lain tidak mau baca karena dianggap kitab ini tidak cocok dengan mereka. Nanti enggak boleh masuk ke negara ini karena dianggap tidak cocok dengan mazhab negara itu. Itu ada yang begitu. Tapi kalau karangan Imam Nawawi, tidak ada. Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40, Riyadhus Salihin, Minhajut Talibin, Majmu' Syarah Muhazzam. Itu gila-gilaan, Pak. Seluruh dunia Islam membahasnya. Meninggal 45 tahun, tapi mengalir pahala tak henti-henti sampai hari ini. Bayangkan keberkahan umur. Hari ini kita sudah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Satu kitab pun kita tak pernah buat. Ada yang kadang-kadang duduk di kedai kopi dari muda sampai tua dalam kedai kopi. Dari muda sampai tua dalam kedai kopi. Ke masyarakat tak ada manfaat, salat jamaah tak pernah, Senin Khamis tak sanggup puasa, rambut sudah memutih, amal saleh tak banyak. Itu yang disebut umur tak berkah. Mati sia-sia. Nya kalau miceri lainang. Itu namanya umur tak berkah. Dia tidak berhasil mendekat ke Allah.
Nah, di sini Rasulullah ingin mengajarkan sesuatu. Mau umur berkah, umur panjang atau umur diberkahi, banyak-banyaklah sedekah. Kalau kita tambah dengan hadis lain, selain sedekah, banyak-banyaklah silaturahim. Penting sekali keberkahan itu, Pak. Inilah yang membuat kita ringan melakukan amal saleh. Karena kita mendapatkan bantuan dari Allah melalui keberkahan amal saleh yang lain. Salah satunya adalah sedekah. Jadi ini rasakan, Pak, rasakan diri long berkah Tuhan. Dari mana kita tahu long berkah Tuhan? Dekat sama Allah atau tidak? Kalau tidak dekat, berarti kita tidak berkah hidup kita. Harta kita dekat sama Allah atau tidak? Kalau tidak dekat, maka kita tak diberkahi dalam harta. Begitu kalimat pertama Nabi, bahawa sedekah seorang Muslim bisa menambah umur. Dua lagi yang disebutkan Nabi. Yang pertama, yang kedua, وَتَمْنَعْ مِيتَةَ السُّوءِ. Kelebihan orang yang banyak sedekah, maka Allah cegah dia, Allah halangi dia tidak mati dalam keadaan mati yang buruk. Orang yang banyak sedekah, Allah akan buat dia jangan atau tidak akan mati dalam keadaan mati yang buruk. Buruk apa ini? Buruk su'ul khatimah, buruk di penghujung. Bukan buruknya cara mati, tapi buruk yang dimaksud adalah mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Allah cegah itu. Kalau orang yang senang bersedekah, han mati dalam keadaan tengah gepebut maksiat. Kalau begitu Allah setting dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya karena banyaknya sedekah. Jadi orang hari ini mengira mati yang buruk itu mati dengan kondisi yang buruk ketika meninggal. Jadi orang menganggap kalau mati digilas sama truk sampai hancur, otak-otak keluar, badan hancur, orang akan mengatakan, sayang tak ke cara matinya kok kayak gitu ya, padahal orangnya saleh. Jadi orang mengira mati digilas sama truk mati buruk, mati kecelakaan, masuk jurang, terbakar. Orang mengatakan, sayang ya, orangnya saleh tapi kok matinya kayak gitu cara. Kalau bahasa Acehnya, mengenaskan. Yang bahasa Indonesia akan bahasa Aceh. Jadi orang mengatakan matinya sungguh mengenaskan. Jadi dianggap dalam tanda kutip mati buruk. Padahal mati yang seperti itu malah mati yang dapat pahala syahid. Karena Rasulullah telah mengatakan 7 kematian mendapatkan pahala syahid. Di antaranya mati tenggelam, mati terbakar, mati ditimpa sesuatu. Ini kalau kita sedang jalan di jalan, Pak. Lalu tiba-tiba ada truk kontainer pecah ban mobil, jatuh ke atas kita. Itu kita mati kita. Mati apa itu? Mati tertimpa sesuatu, Pak. Dapat pahala syahid kan. Mati terkena penyakit taun, wabah COVID, yang mati menempat pahala syahid kan. Pahala syahid itu, Pak, itu sama seperti orang dapat pesangon setelah kerja di perusahaan besar. Gaji hari-hari 25 juta. Keluar pesangon, habis kerja 2M. 2M nya pahala syahid kan, bak ujung merempak. Jadi jangan kira cara mati itu menyebabkan keburukan. Tak? Para ulama pun banyak yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti, ulama besar Syria, yang dikenal sangat antipati kepada Yahudi, kepada orang-orang kafir yang membenci Islam. Beliau benar-benar hidupnya mengabdi kepada Allah. Tahun 2000, lupa saya, 2005 atau 2000 sekian, Pak, meninggal ketika sedang memberi pengajian. Karena di Syria itu kan, Pak, di Syria banyak kelompok-kelompok militan, jadi fitnahnya besar.
Termasuk ISIS terbangun juga di sana. Syria akan hancur gara-gara perang sesama saudara yang punya pikiran berbeda. Maka kita ini tidak boleh memelihara orang-orang yang ekstrim, yang kelompok khawarij yang selalu menganggap musuh saudaranya. Jadi ada kelompok militan yang orang menjulukinya khawarij, itu memasuki tempat pengajian Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti ini. Beliau sedang beri pengajian nih. Tiba-tiba di bom, masjidnya dibom, Pak. Termasuk Syekh Ramadan, ada videonya di YouTube, jatuh ke samping, belum meninggal. Datang orang ini, didekatinya Syekh ini, ditembaknya lagi dengan pistol, Pak. Jadi meninggalnya seorang ulama besar dengan pistol ditembak dari dekat untuk meyakinkan dia mati. Maka syahidlah Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti. Kalau karangannya jangan ditanya. Cukup banyak karangannya, Pak. Sampai beliau pernah ceramah, saya dengar di YouTube beliau ceramah. Beliau lulusan Al-Azhar Mesir, salah satu ulama besar dari Al-Azhar, lalu mengabdi di negaranya. Beliau pernah ceramah mengatakan, anakku tiba-tiba meneleponku. Ini dalam ceramahnya. Saking bisa kita sebut beliau di antara kewalian atau karamah beliau. Beliau mengatakan, anakku meneleponku. Apa yang dia katakan? Dia bermimpi Aisyah isteri Rasulullah mendatanginya, lalu mengatakan, ucapkan terima kasih dan kirimlah salam kepada ayahmu. Maksudnya Syekh Ramadan ni, ucapkan terima kasih dan kirim salam kepada ayahmu. Anak ini bingung, ada apa ayah sehingga mimpiku didatangi oleh Aisyah yang mengirim salam dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Ternyata Syekh ini belum memberitahu anaknya dia sedang mengarang kitab yang judulnya tentang membela Aisyah dari fitnah. Karena kan fitnah menebar kepada Aisyah dari orang-orang Syiah. Kemudian Aisyah dikatakan melayani dan mengganggu hidup Nabi. Nabi kan dapat fitnah dari orang-orang, Pak, mengalami penyakit pedofilia, yaitu mengawini anak-anak, menikahi anak-anak. Jadi kemudian mereka memfitnah Aisyah. Jadi Syekh ini sedang mengarang kitab, ini kayaknya kitabnya sudah dikeluarkan, Pak. Saya lupa judul aslinya itu. Saya sudah lihat kitabnya, saya lupa judul aslinya yang mengatakan tentang pembelaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Belum dikeluarkan kitab itu, belum dikasih tahu ke anaknya. Tiba-tiba anaknya nelpon. Begitulah seorang ulama yang sudah dekat dengan Allah. Matinya bagaimana? Dibom, ditembak. Saya dulu belajar di Biren, kecil-kecil SD, Bang. Anak saya lahir di Biren di SD, di Dayah Istiqamah di Biren. Yang dipimpin Tengku Tenom. Kalau Bapak mungkin pernah dengar, Tengku Tenom di Biren awal. Meninggalnya di mana, Pak? Jurang, Selawah, dalam jurang bersama beberapa tengku yang lain. Meninggal. Jadi jangan kita pikir mati buruk itu mati dengan cara begitu, enggak. Yang namanya mati buruk, mati sedang main catur. Mati sedang memasang chip di game judi online. Mati sedang selingkuh di Medan. Mati sedang jib cappuccino hana zikir membacut pi dari bengah pun. Sembahyang maghrib hana insya ada, mati ada jib BMW, boh mana wing, mati. Sembahyang maghrib hana, sembahyang isya hana. Karena kalau tak jib BMW nyan, boh mana wing nyan, mati. Itu namanya mati buruk. Makanya salah satu kelebihan sedekah, orang kalau banyak sedekah, Allah memberi keberkahan. Dia hidup dekat dengan Allah. Lalu kemudian dia tidak akan mati dalam keadaan mati yang buruk. Begitu kata Nabi SAW. Yang terakhir, wa yuzhibullah biha al-kibra wal fakhra. Kelebihan orang bersedekah berikutnya adalah Allah jauhkan dirinya dari sifat takabur, sombong. Jadi orang yang banyak sedekah itu tawadhu', rendah hati. Itu orang yang suka sedekah kalau karena Allah.
Jadi Allah jauhkan dia sifat itu. Kenapa sifat itu dijauhkan Allah bagi hambanya yang suka bersedekah? Karena sifat itulah yang mengharamkan dirinya masuk surga. Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi, sombong, harum surga. Jadi sombong itu apa? Nabi sebutkan batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, iaitu menolak syariat Allah, tak mau salat, tak mau bayar zakat, tak mau melakukan rukun Islam. Pajero sudah ada satu di rumah, tapi haji tak daftar-daftar. Yang sombong, dia melawan Allah. Jadi semua yang melanggar ketentuan Allah disebut sombong. Yang kedua, ghamtun nas, suka meremehkan sesama manusia, meremehkan harta orang, meremehkan fisik orang. Jadi ngejek-ngejek fisik orang, ya, kadang-kadang roda pegah gegop, kah katuet, hitam, blau lah, macam-macam. Itu kalau kita niatkan memang mengejek, bukan bercanda, bukan teman bercanda, itu bahaya itu. Itu sombong itu. Kadang-kadang yang paling parah hari ini merendahkan ilmu orang. Jadi membahasakan orang lain tak berilmu, itu bahaya, Pak. Karena kata Imam Zahabi, seburuk-buruknya orang yang sombong adalah orang yang alim sombong. Itu seburuk-buruknya orang sombong. Karena seharusnya orang alim merendah. Seperti padi, semakin berisi semakin merendah. Nyo makin alim, makin embung. Itu berarti melawan normal hidup. Makanya orang alim sombong itu paling bahaya. Jadi merasa paling hebat, paling benar, yang lain semuanya ahli neraka, cuma dia yang ahli surga. Sang-sang cuma agaknya yang jik baca kitab. Sang-sang cuma agaknya yang jik bahasa Arab. Sang-sang cuma dia yang bisa hafal Quran. Cuma dia yang bisa memahaminya. Ini adalah kesombongan yang dimiliki oleh orang alim, malah nanti dia di ujungnya dalam neraka. Baik, jadi inilah hadis. Hadis ini derajatnya hasan menurut Imam Tirmizi, sahih menurut Ibnu Khuzaimah, walaupun ada nanti ulama yang mendhaifkan hadis ini. Tapi saya bahas karena tidak semua ulama sepakat mengatakan hadis ini dhaif. Sebahagian mengatakan hadis ini bagus, maknanya benar. Baik, demikian saya cukupkan. 5 menit, ada yang ingin ditanyakan, Pak? 5 menit saja, karena ini jam kerja. Tidak ada ya? Ya, baik. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.